Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,37% ke angka 7.362. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ada rencana untuk melakukan buyback saham. Dan hari ini juga sahamnya naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 72% dari laba bersihnya. Dan saat ini secara teknikal sebenarnya masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BBCA. Bisa kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar support 6.800. Hari ini masih naik 1% lebih ke 6.900. Tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 7.000, BBCA masih gagal naik dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi secara teknikal sebenarnya BBCA trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi memang kalau pemerintah bahwa BBCA setujui dividen final 281 per lembar saham. Jadi bagikan 72% dari laba tahun 2025. Dan dividen yield sekitar 4%. Jadi jika teknikal tidak begitu oke, tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBCA, asing hari ini mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Satu minggu terakhir ini asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk BBCA, apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry untuk mendapatkan dividen, bisa coba tunggu kembali di sekitar 6.800 atau tunggu BBCA berhasil naik di atas 7.000 baru ikutan buy on breakout. Kan secara teknikal BBCA baru akan lebih menarik apabila bisa naik atau bertahan di atas 7.000. Jadi walaupun secara teknikal belum bisa kita konfirmasi akan uptrend, tapi minimal apabila berhasil naik di atas 7.000 ada potensi mulai membentuk high low. Dan target kenaikan terdekat itu di 7.200 sampai 7.300. Jadi untuk yang sudah punya, saat ini apabila mau mendapatkan dividen bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau dan entry untuk mendapatkan dividen, lebih oke wait and see. Dan tunggu di sekitar 6.800 untuk entry di sekitar support ini. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Pegas yang terpantau. Satu minggu ini turun lumayan dalam. Saat ini sempat menyentuh garis EMA 150 di 1930. Saham Pegas masih bisa bertahan, hari ini masih naik 4% lebih ke 2040. Jadi saat ini mencoba untuk naik kembali di atas harga 2000. Tapi secara pergerakan 2000 saat ini sebenarnya sudah berubah menjadi resisten. Tapi menariknya candle hari ini lumayan solid dan garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Pegas. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing yang sebelumnya sempat keluar hari ini kembali masuk dan kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi saya lihat untuk Pegas kembali naik mengetes 2100 sampai garis EMA 50 di sekitar 2130 masih lumayan besar dalam satu minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry saham Pegas saat ini lebih oke menurut saya coba tunggu kembali di harga 2000. Jadi tunggu Pegas terkoreksi kembali mengetes harga 2000 apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikutan entry di sekitar harga 2000 dengan target swing terdekat di 2100 sampai garis EMA 50. Karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Walaupun bisa bertanda rebound dari garis EMA 150 tapi mencoba break garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Cara pergerakan Pegas akan mulai sideways dan hati-hati malah ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150. Dan saat ini secara teknikal Pegas sudah tidak uptrend seperti sebelumnya. Sekarang kita lihat saham TAPG. TAPG secara teknikal saat ini masih uptrend. 2 hari sebelumnya sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1.800. Sempat turun di bawah 1.700 tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh sekitar harga 1.630 TAPG masih bisa bertahan dan hari ini kembali naik 4% lebih ke 1.725. Jadi secara teknikal ini juga masih oke, masih bergerak trend. Jadi untuk saham-saham yang uptrend seperti ini apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saatnya ada di sekitar 1.575. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Dan di sini juga bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini jika kita perhatikan di sini ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk TAPG saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mendekati 1.800 tapi teman-teman harus perhatikan apabila kembali mencoba beri 1.800 masih gagal, cara pergerakan TAPG akan mulai side untuk tren jangka pendeknya.
Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah menuju support di sekitar 1600. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau day entry saham TAPG, Musya lebih oke apabila bisa tunggu dan dapat di sekitar harga 1600. Jadi lebih oke tunggu TAPG terkoreksi dulu mendekati atau mengetes 1600. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang saya coba update juga pergerakan dari saham ESA. ESA juga jika kita perhatikan, sebelumnya sempat mencoba break 800 gagal break, melemah kembali mengetes 700, dan jika kita perhatikan sini ESA mencoba untuk bangkit lagi. Hari ini kembali naik 4% lebih ke 755. Jadi kembali mencoba untuk naik di atas 750. Dan secara teknikal juga sebenarnya ESA masih oke untuk tren jangka menengah. Karena masih berada di atas garis EMA 50 140. Dan saat ini juga masih berada di atas zona supportnya di 680 sampai 700. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Dan di broker saham juga terpantau nih masih ada akumulasi. Sehingga untuk ESA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik untuk mengetes resisten di 800. Dan ini merupakan resisten kuat. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 800 untuk target take profit. Atau hold saya terus selama ESA tidak turun di bawah 700. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau day entry, Musya lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila ESA berhasil break 750, tapi pertimbangkan jadikan 780 sampai 800 untuk target take profit jangka pendek apabila ESA tetap kesulitan untuk break 800 ini. Analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.